Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pembuatan konten video digital kali ini selesai tepat pada waktunya tanpa hambatan yang berarti. Terima kasih kepada rekan-rekan kelas paralel ilmu hukum 2021 atas saran dan dukungannya. Terkhusus terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Ibu Heni Widiani SHMA atas segala materi yang telah diberikan. Adapun tujuan pembuatan video konten digital kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Ibu Heni Widiani SHMH, dengan harapan semoga video ini dapat menambah wawasan dan semangat kita semua untuk mempelajari dan memahami tentang hukum internasional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya mengangkat tema penyelesaian sengketa internasional yang disusun oleh saya sendiri, Bambang Irawan, dengan NIM 2105040137. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita masuk di pembahasan. Kita akan membahas yang pertama adalah pengertian sengketa internasional. Yang kedua adalah jenis-jenis sengketa internasional. Yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa internasional. Namun sebelum kita masuk ke poin-poin yang telah disebutkan tadi, kita akan mundur ke belakang untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu hubungan internasional. Konvensi Montevideo 1933 menyatakan syarat dari terbentuknya sebuah negara adalah salah satunya mampu untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Tujuan hubungan internasional ini saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya, karena seperti yang kita ketahui tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan internasional ada yang berdampak baik, ada juga yang berdampak tidak baik atau negatif, dan tidak jarang terjadi sengketa atau pertikaian. Sengketa terjadi akibat perbedaan pemahaman akan suatu objek yang diklaim oleh suatu pihak dan ditolak oleh pihak lainnya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami apa itu sebetulnya atau sebenarnya sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan, seperti kata sengketa itu adalah sinonimnya perselisihan, yang terjadi antara negara berupa wilayah, warga negara, hak asasi manusia, hingga masalah terorisme. Untuk mengatasi sengketa hubungan internasional, hukum internasional telah mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain itu, turut mengatur permasalahan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sengketa internasional ini terjadi. Yang paling mendasar adalah dan paling sering terjadi adalah hak atas suatu wilayah teritorial.
Yang kedua, sengketa internasional yang disebabkan pengembangan senjata nuklir atau senjata biologis. Yang ketiga, konflik internasional yang disebabkan terorisme. Kemudian ada konflik internasional yang disebabkan ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa. Dan yang terakhir adalah pengaruh kekuatan Amerika yang merupakan negara adidaya atau negara superpower. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melihat cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Secara umum, sengketa internasional dapat diselesaikan dengan cara-cara penyelesaian. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah cara damai. Yang kedua dengan cara kekerasan. Yang ketiga penyelesaian di mahkamah internasional. Penyelesaian dengan cara damai meliputi negosiasi. Salah satunya negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa paling tradisional dan sederhana. Cara ini tidak melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian penyelesaian cara damai yang berikutnya adalah dengan mediasi. Cara penyelesaian sengketa mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi, namun dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini hanya bertindak sebagai pelaku mediator bagi pihak ketiga. Penyelesaian cara damai yang berikutnya adalah konsoliasi. Metode penyelesaian konsoliasi merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Kemudian penyelesaian dengan cara damai ini ada lagi yang namanya penyelidikan. Penyelesaian ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari serta mendengarkan bukti-bukti yang bersifat internasional yang relevan dengan sengketa. Kemudian ada arbitrasi. Perselisihan yang terjadi dihentikan oleh pihak ketiga. Di sini keterlibatan pihak ketiga sangat dominan ya, yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Yang terakhir adalah penyelesaian cara damai di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian ada penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan. Ini meliputi dengan cara perang, ditunjukkan untuk menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Kemudian dengan cara kekerasan ini ada retorsi. Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan tidak pantas dari negara lain. Dengan cara kekerasan, ini ada juga dikenal dengan reprisal. Tindakan ini merupakan pembalasan untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan. Penyelesaian dengan cara kekerasan kemudian adalah intervensi. Intervensi ini memasukkan campur tangan yang berkaitan dengan urusan negara lain dan diharapkan lebih kuat dari mediasi dan usulan diplomatik. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional. Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional dikenal dengan istilah
adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan keputusan pada lembaga peradilan. Bapak Ibu sekalian, dari pembahasan yang kita uraikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan atas tema penyelesaian sengketa hukum internasional adalah yang pertama, masing-masing negara yang bersengketa berhak menentukan penyelesaian pada sengketa internasional yang akan digunakan. Penyelesaian sengketa yang dipilih merupakan kesepakatan masing-masing negara, dan negara lain yang tidak berkepentingan dilarang ikut campur atau campur tangan, kecuali negara tersebut dimintai bantuan terlebih dahulu. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah cara penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama cara damai, yang kedua cara kekerasan, yang ketiga dengan masuk ke ranah mahkamah internasional. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian video konten digital kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami proses penyelesaian sengketa internasional dan dapat menambah semangat kita lagi untuk terus menggali, mempelajari tentang hukum internasional. Akhir kata dari saya, terima kasih saya ucapkan atas segala partisipasinya kepada kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, kompak selalu. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.